Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan video tugas ke-8 PKM dengan saya Liadian Safitri dengan NIM 05655046, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi UPBJJ Bandung. Video praktek 8A PKM dengan materi pengangguran model Project Based Learning atau PJBL kelas 11-2 SMA Al-Bidayah Batu Jajar. Waktu pembelajaran 2 CP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat enggak? Alhamdulillah. Udah sholat belum? Sudah. Kalau sudah semua, ibu minta tolong kalau ada sampah di kolong meja sama kursinya diambilin taruh keluar. Ada nggak? Kalau nggak ada ya alhamdulillah, kalau ada dikeluarkan. Oke. Udah ya sebagian udah bersih semua. Kalau udah siap pembelajaran hari ini apa belum? Apa? Sudah. Kalau sudah, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kalau nggak wakil. Oke, setelah itu doa tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan membahas pengangguran dengan model project based learning, membuat project berupa poster dari materi pengangguran. Nah, sebelum ke materi akan absensi kalian. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ada nggak? Rizky doang. Rizky, kenapa Rizky? Nggak ada Alfa. Alfa. Dari minggu kemarin apa cuma hari ini? Baru hari kemarin. Seharusnya dikasih keterangan ya, entah sakit, entah izin. Jangan Alfa. Oke, sebelum ke materi pembelajaran, masih ingat nggak materi sebelumnya itu tentang apa? Siapa yang? Ya, silakan Mbak yang keras suaranya. Sistem Undang-Undang PPRI Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang menetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerja atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Ya, berarti upah itu berupa apa? Uang yang diterima oleh pekerja dan pemberi bekerja. Intinya itu. Terus apa lagi? Masih ingat? Ya. Jenis upah: 1. Berdasarkan satuan waktu, yaitu upah jam, upah harian, dan upah bulanan. 2. Berdasarkan satuan hasil, yaitu upah dorongan. 3. Kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. 4. Upah minimum, yaitu upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota. 5. Dewan Pengupahan, yaitu Depenas, Depestok, Depekap atau Depekop. Ya, jenisnya upah itu ada 5 ya. Kemarin sudah dijelaskan. Ada waktunya, ada pembagian kabupatennya, dan setiap daerah sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita akan membahas materi pengangguran tentang model project based learning. Nanti kita membuat project berupa poster. Nanti saya kasih link, nanti kalian berupa kalian tuangkan ke
kita, kalian pasti kan capek belajar, ya enggak? Belajar, terus kegiatan di sekolahan dari pagi sampai sore pasti capek banget, apalagi belum organisasi. Lebih baik kalian belajar di waktu muda daripada masa tua atau masa yang akan depan. Ya enggak? Iya. Nah, dengan materi pengangguran ini kalian belajar di masa muda itu akan memperkecil peluang pengangguran. Semoga kalian setelah SMK atau kuliah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginan kalian. Siapa tahu kalian nanti membuka pekerjaan lowongan untuk orang lain. Sampai sini paham ya? Ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik dapat menguraikan pengertian pengangguran dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis pengangguran dan penyebab pengangguran dengan tepat. Peserta didik dapat menganalisis dampak pengangguran dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis cara mengatasi pengangguran dengan tepat. Pengertian pengangguran, siapa yang mau membaca? Ya, silakan Mbak. Pengertian pengangguran: orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Ya, boleh. Jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. 1. Pengangguran konjunktur atau siklis. Pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Misalnya daya beli masyarakat menurun, akibatnya barang menumpuk di gudang sehingga perusahaan mengalami kegiatan produksi menurun, akibatnya sebagian buruh diberhentikan. 2. Pengangguran struktural. Pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur dan perubahan komposisi ekonomi. Contohnya dari sektor pertanian ke sektor industri, membutuhkan penyesuaian sehingga tenaga kerja yang berasal dari sektor pertanian harus lebih dahulu dididik. Misalnya menggunakan traktor di sektor pertanian mengakibatkan buruh tani menganggur. Ya, terima kasih. Intinya pengertian pengangguran itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Nah, jenis pengangguran di sini menurut faktor penyebab terjadinya itu ada 4. 1. Pengangguran konjunktur atau siklis. Misalnya daya beli masyarakat, akibatnya apa? Barang di perusahaan itu menumpuk, jadi daya beli menurun, akibatnya apa? Buruh diberhentikan karena produksinya nggak maksimal, karena kan perusahaan nggak ada pemasukan, makanya di PHK, ya nggak? Terus nomor 2, pengangguran struktural. Nah, struktural itu apa? Semisal ini jurusannya apa, pekerjaannya apa? Orang jurusannya kedokteran kok dia bekerja di perusahaan yang sekretaris, nyambung nggak? Nggak nyambung kan? Terus yang ketiga, pengangguran friksional, yaitu apa? Pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Terjadi karena apa? Faktor jarak, kurangnya konfirmasi, sehingga pelamar tidak mengetahui ada lowongan enggak. Terus yang keempat, pengangguran musiman. Namanya musiman itu contohnya petani. Petani musim kemarau itu kalau di Jawa itu jagung, kalau musim penghujan padi. Terus jenis pengangguran menurut lama waktu bekerja itu ada 1, pengangguran terbuka. Maksudnya apa? Tidak seseorang tidak sama sekali bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Disebabkan karena apa? Lapangan pekerjaan tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan bekerja dan latar belakang pendidikan, serta tidak mau bekerja. 2, pengangguran tertutup. Maksudnya gimana? Ketika orang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan ikut dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Misalnya orang yang bekerja sebagai tenaga kerja lepas atau freelance. Paham nggak freelance? Pekerjanya tuh nggak menetap. Sabtu bekerja, Minggu libur, Senin, Selasa nggak bekerja, Rabu berangkat. Nomor 3, pengangguran terselubung. Tenaga kerja tidak bekerja secara optimal disebabkan ketidaksesuaian antara pekerjaan
pekerjaan dan dengan bakat dan kemampuannya. Misalnya D3 keperawatan, bekerja sebagai sekretaris di perusahaan, ia tidak bisa menjalankan sekretaris dengan baik sehingga terhambat proses kerja yang ada. Dari jenis pengangguran menurut lama waktu bekerja, sampai sini paham nggak? Pengangguran terbuka, tertutup, terselubung. Paham ya? Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Nah, siapa yang mau membaca? Gantian. Belakang. Apa aja? Ya. Pendapatan nasional dan pendapatan per Pita. kapita. Semakin tinggi jumlah pengangguran, semakin tinggi nilai pengangguran upah akan makin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional pun akan makin kecil. Terus, penerimaan negara. Semakin banyak pengangguran, maka pemasukan negara juga berkurang. Karena orang tersebut tidak mempunyai pekerjaan, sehingga orang tersebut tidak membayar pajak penghasilan. Terus, beban psikologis. Semakin banyak pengangguran, semakin besar beban psikologis yang harus dia tanggung. Jadi orang tersebut menjadi minder, malu karena status sosial yang meningkat. Terus ada biaya sosial. Semakin besar pengangguran, maka semakin besar tingkat kriminal, menjadikan biaya medis, biaya keamanan, dan biaya profesional Peradilan. yang meningkat pula. Ya, makasih Mbak. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional itu ada 4. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, penerimaan negara, beban psikologis, dan biaya sosial. Misal kalau nggak punya pekerjaan, beban psikologisnya terganggu nggak? Malu, minder, kok teman saya udah, kok saya belum, terus biaya sosial. Nanti kalau stres itu kan nanti kita ke rumah sakit, ada biaya kesehatan, terus terjadi kriminal, maling, kalau nggak punya uang kan maling pasti. Terus penerimaan negara berkurang karena kita nggak punya penghasilan, kan penghasilan dipotong sama pemerintah kalau orang penghasilan. Tapi umumnya kalau punya motor kan diambil pajak penghasilan, pajak motor kan. Setiap pemasukan tuh pemerintah memotong entah penghasilan, pajak motor, pajak bumi dan bangunan, dan canggahan. Sebagai pelajar kalian diambil apa sama pemerintah? Belum ya, karena kan kalian belum berumah tangga, belum punya penghasilan. Kecuali udah punya penghasilan, udah punya rumah tangga berkeluarga, jadi biasanya diambil pajak motor, bangunan, penghasilan suami. Kalau beliau PNS maupun ASN, kalau motoran belum. Gitu. Terus cara-cara mengatasi pengangguran. Di sini ada pertama, cara mengatasi pengangguran konjungtur dengan apa? Meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah harus membuka proyek seperti membangun jalan raya, irigasi, jembatan, dan kegiatan lainnya. Pemerintah membuka pasar baru di luar negeri yang dapat menambah permintaan sehingga tersebut mengurangi pengangguran. Nomor 2, cara mengatasi pengangguran struktural, mengadakan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan untuk berkarir pada pekerjaan yang baru, memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan model yang ada, mendirikan industri sehingga mampu menampung tenaga kerja yang menganggur. Cara mengatasi pengangguran friksional yaitu dengan apa? Memberikan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja sehingga proses pelamaran, seleksi, dan pengambilan keputusan menerima atau tidak dapat berlangsung secara cepat. Setiap pengangguran itu kan ada 4. Caranya itu beda-beda sesuai dengan pengangguran apa dulu. Kalau struktural itu gimana, pengangguran friksional gimana, konjungtur itu gimana, beda-beda ya. Ada yang ditanyakan untuk cara mengatasi pengangguran di sini? Tidak. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran yang pengangguran musiman, melatih tenaga kerja agar keterampilan untuk dapat bekerja pada masa musiman. Kalau musiman kan tadi contohnya petani ya. Petani kalau musim ini apa, kalau beliau nggak melakukan kegiatan harusnya ngapain? Nah, ibu minta dari materi yang tadi, pengertian pengangguran, jenisnya,
kelompoknya satu kelompok terdiri dari 6 kalau nggak 7. Nah, tugas kelompok buatlah poster menggunakan aplikasi Canva sesuai dengan lembar soal yang diberikan. Penilaiannya itu ada 2, sikap individu dan keterampilan berkelompok. Sikap individu itu isinya apa? Tanggung jawab, toleransi, dan disiplin. Keterampilan berkelompok, kelancaran dalam melaporkan, penggunaan bahasa, dan menanggapi pertanyaan. Kelompok pertama, seperti biasa. Sini ya. Kelompok pertama itu saya kasih nama kelompok konjungtur. Kelompok kedua struktural. Kelompok ketiga friksional. Kelompok keempat musiman. Nah, kelompok yang belakang kelompok terbuka. Nah, udah saya kasih lembarnya. Lembar itu nanti ada link. Isinya link itu nanti kalian buka di HP. Setelah kalian buka di HP, nanti kalian membuat poster apa atau isi yang pilih itu berupa apa. Nanti kalian bikin poster 1 lembar. Nanti kalau sudah dipresentasikan seperti biasa. 1 kelompok 2 orang perwakilan. Sampai sini paham? Oke, kalau udah HP-nya dikeluarkan, menghadap sesuai dengan kelompoknya. HP-nya mana? Coba lihat. Udah ya, sebagian udah benar mengerjakannya. Ada yang sebagian udah, ada sebagian belum. Udah. Kelompok 4 udah, kelompok 1, 2 udah. Kelompok 3 udah? Udah. Kalau sudah, kelompok pertama perwakilan 2 orang maju. Oke, perkenalan dari kelompok 1 perwakilan. Pembukaan dulu, sebelah sana agak sana biar kelihatan. Nah, oke, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sebagai konjungtur. Di sini program kami adalah 4 tantangan turunkan angka pengangguran di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan mengatakan dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada hopeless of job atau pengangguran yang merasa tak mungkin memperoleh pekerjaan. Yang kedua tekanan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja khususnya di sektor formal. Lalu yang ketiga adanya nilai budaya kerja baru. Yang keempat risiko mismatch atau ketidaksesuaian antara SDM dengan akibat digitalisasi. Total angka pengangguran ada 8,4 juta orang. 33,45% mengalami hopeless of job. Lalu 2,8 juta orang, 76,90% berpendidikan rendah seperti lulusan SMP ke bawah. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dari kelompok ini? Ada nggak? Tidak. Kalau tidak benar ya. Di sini kelompok 1 ini linknya tentang 4 tantangan turunkan angka pengangguran di Indonesia. Nah, dari gurunya ini bagus, ada total pengangguran, 4 tantangan, ada gambarnya. Kalau tidak ada pertanyaan, berikan close dulu dari
syariah belum optimal dalam mendukung penciptaan lapangan kerja. 2. Persaingan global yang ketat. 3. Penyebaran industri tanpa rata. 4. Kualitas pendidikan rendah. 5. Ketidaksesuaian pendidikan dalam dunia kerja. Ya, di sini ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang fiksional dengan judul Penyebab Pengangguran Masih Tinggi di Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan persoalan tenaga kerja di Indonesia semakin kompleks. Angka pengangguran di Indonesia saat ini masih relatif tinggi, sementara daya saing atau produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah. Data BPS pada Februari 2021 menunjukkan terdapat 19,1 juta tenaga kerja yang terdaftar pandemi. Pertumbuhan angkatan kerja baru cenderung meningkat setiap tahun. Minimnya penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai. Perkembangan revolusi industri 4.0. Ya. Dan 4.0 dan teknologi digital semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan termasuk industri dan ketenagakerjaan. Strategi pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global di bidang teknologi digital, membuat afirmasi kebijakan yang melibatkan beragam pemangku kepentingan, kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga keagamaan dalam mewujudkan tenaga kerja yang handal. ya, di sini dari kelompok 3 disebutkan ada penyebabnya apa, tantangannya gimana, strategi pemerintahnya apa, terus data BPS ada dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan gimana sudah dijelaskan. Ada gambarnya. Ini tuh dari link yang http infografis.okezo.com detail penyebab pengangguran masih tinggi di Indonesia. Bagus ya. Ada yang ditanyakan dari kelompok 3? Tidak. Kalau tidak, berikan plus dulu buat kelompok 3. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kesimpulan materi pembelajaran hari ini, sebelum diskusi sama kalian berdiskusi, apa? Ada yang tahu? Oke, apa Mbak? Yang keras. Kesimpulannya, pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Ya, pengertian pengangguran. Terus apa lagi ada yang bisa? Ya, Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang ke-1 pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Kedua penerimaan negara. Yang ketiga beban psikologis. Dan yang keempat biaya nasional. ya. Biaya sosial. Dampaknya tadi banyak ya, dampak sosial, psikologis, per kapita, pendapatan pemerintah. Apa lagi kesimpulannya untuk hari ini? Ya, Jenis-jenis pengangguran. Yang satu, pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. A. Pengangguran konjungtur. B. Pengangguran struktural. C. Pengangguran friksional. D. Pengangguran musiman.
Yang kedua, pengangguran menurut lama waktu kerja. A. Pengangguran terbuka. B. Pengangguran setengah menganggur. C. Pengangguran terselubung. Oke, benar ya jawaban temennya. Berikan plus dulu buat kalian sudah diskusi, udah kesimpulan, udah. Ibu minta ada yang ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Tidak. Ada. Kalau tidak, ibu akan memberikan post test. Bukunya ditutup. Seperti biasa, ibu akan memberikan post test. Dikerjakan seperti biasa. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Ya, sini kumpulkan ke depan. Gak apa-apa, semuanya aja. Terima kasih ya. Oke, kita udah di akhir pembelajaran. Ibu minta kalian besok belajar permintaan dan penawaran uang. Seperti biasa, biar nanti kalau ada pertanyaan dari saya, materi setelahnya kalian bisa menjawab. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Saya dulu doa,